Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nah pagi ini rencana kita mau berangkat ini, tapi Pak Selamatnya lagi ditelepon nggak nyambung, kayaknya dia punya kesibukan. Tapi biarpun beliau nggak bisa, insya Allah kita tetap akan melanjutkan perjalanan dakwah kita. Nah kali ini kita mau berangkat ke Batubara, perjalanan 2-3 jam lah perkiraan dari Tanjung Morawa ini. Dan kita akan di sana ada beberapa kegiatan yang sudah kita jadwalkan. Satu mungkin seperti ngisi kajian di rumah Quran. Kita akan melihat perkembangan kaum muslimin di sana, bagaimana kemudian yang mereka sekarang, baik anak-anak, ibu-ibunya sudah semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Nah yang kedua mungkin kita akan bermain wahana air di pantai, melihat suasana keadaan di sana. Nah ikuti saja terus, jangan kemana-mana, pantengi terus channel ini, ikuti, jangan ketinggalan. Alhamdulillah, setelah perjalanan yang memakan waktu kurang lebih selama 2 jam setengah, kami tiba di salah satu tempat kunjungan rihlah dakwah kali ini, yaitu di salah satu pondok pesantren Tahfiz Hamlatul Quran di Desa Pematang Cengkring, Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara. Saya dan rombongan disambut hangat oleh para asatidzah dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Islam Batubara, dan juga tidak ketinggalan Yayasan Taman Barokah Rizki. Subhanallah walhamdulillah, tidak henti-hentinya saya bersyukur melihat pemandangan ini. Begitu antusiasnya para hadirin menyambut kedatangan saya dan rekan-rekan dakwah sekalian. Semoga pertemuan kami seperti ini dapat menjadi pertemuan kami di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengawali acara di pertemuan ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh salah seorang santri. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta
قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Lantunan ayat demi ayat yang ia bacakan sangatlah menggugah keimanan bagi siapa yang mendengarnya. Semoga Ananda kelak istiqomah dan akan menjadi salah satu ulama di negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, mari saksikan acara demi acara yang kami akan sajikan dalam acara catatan harian Muslim kali ini. Ustadz Syahruman SPDI. Beliau adalah salah satu tokoh dan ketua dari Forum Masyarakat Islam atau disingkat dengan Pormis Batubara. Kata sambutan dari beliau dalam pertemuan kali ini cukup menginspirasi semua hadirin. Beliau berkisah tentang sejarah terbentuknya Pormis, perjuangan dan cita-cita ke depannya. Semoga Allah tetap menyatukan hati kita yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan. Sehingga kemudian ta'awun 'alal birri wat taqwa di antara kaum muslimin, di antara lembaga-lembaga itu bisa terwujud dalam dunia nyata. Jadi kita punya program mencerdaskan umat Islam. Dan mencerdaskan umat Islam itu dengan berbagai kegiatan. Biarpun kegiatannya ditopang berdasarkan kegiatan sosial, akan tetapi bermuara kepada dakwah adalah bagaimana kita mencerdaskan umat Islam secara khusus dan umat-umat yang lainnya secara umum. Kemudian biarpun juga ditopang dengan program pendidikan. Oh, misalnya contoh, kita di sini Pormis punya program rumah tahfiz. Jadi itu adalah semua bermuara bagaimana kita mencerdaskan bangsa Indonesia, terkhusus juga kita mencerdaskan umat Islam. Nah itu, kita juga sama Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita di Tanjung Merawa, Bu. Jadi dekat Kuala Namu sana, Simpang Kayu Besar, udah dekat dengan Kota Medan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kesempatan arah ke sana, silahkan singgah ke tempat kita, Bu ya. Nah, kita di sana ada beberapa program. Satu, kita punya program pendidikan namanya. Program pendidikan kita punya sekolah tinggi agama Islam As-Sunnah. Kita punya sekolah kuliah. Nah, jadi kita satu sudah punya kuliah di sana. Yang kedua, kita baru merintis pondok pesantren untuk tingkatan SMP atau pondok pesantren yang nginap boarding school, dan itu namanya Pondok Pesantren At-Tibyan, dan itu khusus sementara ini adalah untuk mereka anak laki-laki saja sementara ini, dan mudah-mudahan mohon doanya tahun depan akan kita rilis program, mudah-mudahan tercapai, adalah untuk yang perempuan juga. Nah itu program pendidikan. Yang kedua, kita membuat program sosial. Sosial itu dari pembangunan fisik seperti masjid. Pembangunan masjid dari nol sampai serah terima kunci, dan kita alhamdulillah sudah merealisasikan itu sekitar 90 lebih masjid dari Aceh sampai Lampung. Nah kemudian program-program sosial lainnya yang masih banyak yang nggak bisa kita sebutkan satu-satu. Kemudian program dakwah. Program dakwah ini pertama kita meliputi dakwah melalui media.
Dakwah melalui media, kita juga berusaha untuk berdakwah. Kita buat stasiun televisi. Namanya nanti kalau yang pakai Android bisa pakai Play Store diinstal. Itu namanya Salam TV, atau di Facebook juga bisa Salam Televisi, atau yang punya parabola yang satelit juga kita ada. Di situ adalah segmen kita adalah dakwah, yang mau tanya jawab, kemudian membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan sebagainya, semua di situ. Dan juga kita punya radio dan dakwah melalui media sosial. Kemudian dakwah kita juga kita ngirim dai di Pulau Sumatera secara keseluruhan. Jadi dai-dai itu kita utus ke tempat-tempat daerah-daerah minoritas yang butuh, itu juga kita kirim. Nah, ada juga program pembagian Al-Qur'an, dan alhamdulillah kita baru mencetak sekitar 1 juta Al-Qur'an yang sudah kelar itu, dan akan dikirim sekitar 20.000 eksemplar, saudara ya. 20.000 eksemplar ya. Sekitar 200.000 eksemplar yang mau dikirim dalam 1 minggu ini. Mudah-mudahan nanti bisa juga kita bagikan di sini ataupun di masyarakat ibu yang lihat Ustadz di sana ada butuh, di sana masyarakat sana butuh, atau masjid atau sekolah, silakan aja hubungi kita. Mana nanti bisa melalui yayasan di sini, Yayasan TBR atau Yayasan Forum Masyarakat Islam ya. Nanti kita nggak mesti harus ke kita, langsung aja ada Pak Ketua kita sama Ustaz Pak Jul, itu ya di Yayasan TBR. Jadi mereka adalah teman kita yang punya satu visi tujuan yang sama. Jadi ketika kita punya kelebihan program, maka kita akan bantukan ke mereka yang akan menyalurkan ke masyarakat. Agar apa? Agar tepat guna. Ya Bu ya, Bapak ya. Nah di sini saya nggak sendirian, ini banyak tim. Kita ini kebetulan hari ini ada beberapa tim kita, ada tim dakwah, tim sosial, tim pendidikan semuanya. Nah di sini juga ceramah. Tadi diminta tausiah, yang isi tausiah mungkin sedikit-sedikit, saya sedikit, Ustaz Taufik dan komandan kita. Nah beliau ini adalah angkatan udara Bu. Jadi kalau pesawat tempur yang sering lewat, yang sering buat keributan di atas udara, ya mungkin beliau ya kan. Nah nanti juga memberikan tausiah. Dan beliau juga santri. Nah jadi bukan santri kemudian orang yang paham agama cuman jadi Bilal saja sama Bilal Mayat kan? Bukan. Jadi ternyata ada angkatan udara kita Ustadz, beliau Ustadz Bu. Jadi ada angkatan udara yang dia Ustadz. Jadi nanti beliau kita minta juga untuk ngasih sedikit. Jadi saya sedikit menjelaskan saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pertama Ibu, kan ada ibu yang sudah nikah, ada yang 10 tahun nikah berharap punya anak kan, tapi kemudian Allah belum memberikan rezeki. Jadi bagaimana dia berusaha untuk mengeluarkan uangnya, berusaha untuk berobat, berusaha untuk menghabiskan waktunya agar dia bisa mendapatkan keturunan. Tapi kemudian ibu dia nangis tidak mendapatkan keturunan. Sama juga orang yang baru menikah, baru 3 bulan saja tetangganya bilang udah isi perutnya. Itu kan buat sakit hati kan. Itu saja cuma 3 bulan. Bayangkan banyak orang yang tidak diberikan kesempatan untuk punya anak. Kita yang kemudian diberikan kesempatan punya anak, yang itu sebagai tabungan akhirat, yang akan membantu kita nanti pada hari kiamat, kadang-kadang kita menyia-nyiakannya. Ibu, nih bagaimana anak-anak seperti ini kemudian adalah kita mendidik untuk mereka bisa belajar ilmu agama. Mereka paham Al-Quran dan mereka hafal akan Al-Quran. Ibu, sekarang ini Indonesia ini pada titik kronis. Kalau sekarang ini orang Islam di Indonesia itu sangat kronis, hampir mati Bu, karena tidak bisa baca Al-Quran. Ini masih baca Al-Quran saja. Anak-anak kita sudah menghafal levelnya Ibu. Ibu, dari 264 juta jiwa penduduk Indonesia,
ada 100 juta jiwa yang nggak bisa baca Al-Quran. Berarti kalau kita di rumah ada 5 orang, kalau 100 juta jiwa berarti ada separuhnya. Ibu, kalau kita ada istri, ada 3 anak, ada 2 orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, ya kan? Masih Iqra 1 aja Ustadz, ya kan Bu? Iqra-nya Iqra 1 aja sampai sekarang, nggak tamat-tamat. Dan itu banyak. Mudah-mudahan yang di dalam masjid ini semua bisa baca Al-Quran, Bu. Biarpun banyak yang senyum-senyum sendiri, ya kan? Nah, maka dari itu bagaimana kita mencoba untuk memberantas buta aksara Al-Quran. Sementara kata Rasulullah itu dikatakan Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya ketika kita baca Al-Quran, Bu, yang nggak bisa, yang payah, yang susah itu dikatakan nanti akan datang pada hari kiamat menjadi penolong. Menjadi penolong, Ibu, menjadi penolong. Nah, setelah saya memberikan tausiah, kemudian ditambah dengan rekan-rekan dakwah dari Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah. Salah satunya adalah Bapak Lasimin yang juga memberikan tausiahnya. Beliau adalah Angkatan Udara Republik Indonesia. Bayangkan, beliau yang kita sering sapa akrab dengan nama Ustadz Komandan. Beliau memberikan motivasi tentang perlunya akan menuntut ilmu agama dan juga bisa berperan dalam bidang-bidang umum. Bukan berarti orang yang paham agama kerjanya hanya di masjid saja, tapi juga berperan seperti komandan menjadi angkatan udara dan dia seorang santri. Dulunya saya punya cita-cita jadi seorang dai. Kayaknya seorang dai itu enak ya, Bu. Sore diundang kondangan tempat tetangga, pulang bawa bungkusan. Itu dulu ingin saya waktu tahun-tahun 80-an. Nanti sore nanam-nanam kacang, nanam ubi, malamnya ada kenduri lagi diundang, dapat bungkusan. Imit saya begitu, makanya saya mau sekolah di pesantren. Rupanya Allah punya berkehendak lain, Bu. Berkehendak lainnya apa? Dulu saya takut dalam arti kata, termasuk rekan-rekan saya, ojo sekolah yang agama, ojo sekolah yang pesantren, kok jadi opo. Itu apa saya jawab. Artinya apa? Jangan sekolah di agama, jangan sekolah pesantren, kamu nggak bakalan jadi apa-apa kecuali cuma baca doa. Mas miris sekali kayaknya sekarang tadi. Cuma sebagai marbot masjid, kesana kemari yang dicari mikrofon ini. Kalau ustadz nggak ada mikrofon susah ya. Betul nggak, Bu? Betul. Setengah perjalanan sekolah saya, kok dengan izin Allah berkehendak lain. Saya begitu daftar di Angkatan Udara juga lulus. Saya juga daftar di IAIN juga lulus. Waktu itu IAIN Antasari lah di Banjarmasin. Kalau sekarang jadi UIN namanya terkenal. Berlanjut terus sukses, nggak ada masalah sampai selesai. Tak pikir begini dulu ceritanya. Yang dibilang orang itu katanya sekolah pesantren nggak bisa jadi apa-apa. Ini termasuk ibuku yang punya anak laki-laki juga perempuan. Jadi jangan kita fokus sesuatu tuh kepada materi. Harus SMA, harus STM. Yang notabene keluar nanti bisa dapat kerjaan, keluar bisa jadi mekanik, nggak usah, Bu. Jadi background yang paling utama adalah agama. Coba agama kita putri dulu, tokohnya dipesantrenkan dulu. Nanti kalau backgroundnya itu udah kuat, mau jadi apapun dia, mau jadi kepala daerah, mau jadi camat, mau jadi kepala dan tidak punya kepala pun bisa. Kalau background agama sudah kuat, insya Allah dia bisa menjaga keluarga,
bisa menjaga martabat dirinya setelah dia mendapatkan pangkat dan jabatan. Makanya saya berdiri sini sebenarnya tadi dadaan. Intinya apa? Saya cuma mau ngasih motivasi, bukan ceramah. Nanti ceramah dilakukan oleh Ustaz kita, Ustaz Taufik. Saya kasih motivasi kepada ibu bapak-bapak yang notabene punya anak pemikirannya terlalu apa. Jadi saya di sini membagi wawasan. Mari kita buka wawasan kita yang luas. Sementara saat ini negara Indonesia, negara Republik Indonesia, terutama di bagian pertahanan dan keamanan, masih sangat minim orang yang akhlaknya baik. Masih sangat minim sekali orang yang notabene Islamnya betul-betul muslimin, muslimnya betul-betul imannya kuat. Contohnya apa? Kadang-kadang di rumah imannya kuat, begitu sampai kantor dimasukkan ke dalam laci, dikunci, jegrek. Atau mungkin dalam suatu sidang, imannya dari kantor bagus, begitu mendatangi suatu persidangan atau meeting dan sebagainya, imannya tinggal dalam kantor, dikunci, jegrek, sampai sana nggak terbang. Banyak yang demikian. Jadi sekilas saya berdiri di sini sebagai motivasi untuk kita semua, bahwasanya apa yang dikatakan orang-orang tua kita dulu atau orang-orang tua kita sekarang, bahwa sekolah agama tidak akan bisa jadi apa-apa, itu salah. Dua-duanya termasuk pendiri pesantren, dua-duanya termasuk ustaz, dan sampai saat sekarang masa Allah. Kemudian tausiah pun dilanjutkan oleh Ustadz Taufik MPDI. Semoga tausiah yang beliau sampaikan dapat diamalkan oleh para seluruh hadirin dan menjadi amal jariah beliau dan kedua orang tua beliau. Saya ingin berpesan, dan pesan ini tentunya telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari seorang istri beliau, itu Ummu Salamah. Beliau mengatakan bahwasanya idza asbaha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau melewati waktu pagi harinya, dan itu setelah sholat subuh, ada salah satu yang beliau minta kepada Allah, yaitu dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau diutus menjadi seorang nabi dan saat diutus menjadi rasul, itu sedikit yang mengikuti beliau. Maka oleh karenanya salah satu sarana yang menjadi penunjang beliau, dia selalu berdoa setiap paginya itu dengan zikir, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, kemudian amal yang diterima di sisimu. Nah, dari di sini kita bisa memahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah Islam ini sampai kita tercium. Bahkan sahabat-sahabat Nabi itu sampai kita dengarkan nama-namanya. Bahkan dari pelosok dunia nama sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain kita terdengar. Dan mereka namanya terharum, dan itu hasil didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu cara mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sahabat generasi terbaik, dan kita semua yang kita hari ini kita merasakan, salah satunya adalah jangan lupa kita terus meminta ini petunjuk Nabi. Setiap pagi Ibu, tentu kita mungkin orang tua, saya katakan orang tua dan kita semua pasti banyak tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerucutkan bahwasanya cita-cita tujuan saat kita dibangkitkan oleh Allah pagi harinya dikerucutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fokus kita semua wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang muslimah dan mukminah, maka fokus kepada 3 titik ini, yaitu apa? Minta sama Allah ilmu yang bermanfaat,
minta sama Allah rezeki yang baik, minta sama Allah agar kita amal-amal yang selama ini kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih cukup, Pak. أشهد أن محمدا رسول الله. Rangkaian demi rangkaian acara telah kami lewati. Tidak terasa azan sholat zuhur pun sudah dikumandangkan. أشهد أن محمدا رسول الله. Setelah sholat zuhur, kami langsung dijamu makan siang oleh ahlu bait. Masya Allah, ini adalah jamuan yang sangat luar biasa. Berbagai hasil laut dan bumi batu bara disajikan untuk santapan makan siang kami. Allahumma at'im man at'amana waski man saqana. Tak hentinya kami bersyukur atas karunia nikmat yang Engkau berikan ya Rabb. Nikmat persaudaraan Islam karenamu dan nikmat kebahagiaan yang Engkau karuniakan kepada kami. Sungguh kami tidak bisa membalas jamuan ini dengan yang lebih baik melainkan dengan doa. Semoga ahlu bait yang telah menjamu kami dijamu Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak dengan sebaik-baik jamuan. Bukan lagi bagian dari agama, karena anak-anak pada zaman itu sudah nggak mau lagi menghormati orang tua, ngomongnya kasar sama orang tua. Tapi yang sekarang, adik-adik kita sekalian, zaman ini zaman orang banyak meninggalkan agama, nggak mau lagi sholat, ya kan? Nggak mau lagi ngaji, nggak mau lagi beribadah. Maunya ngapain? Maunya nonton televisi sekarang. Baiklah sahabat muslim semua, perjalanan kita belum selesai. Insya Allah di episode yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih telah menemani saya di catatan harian muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.